Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, buat teman-teman seller Shopee. Pertama-tama selamat datang kembali di channel saya Belajar Bareng Burhan. Nah, pada video kali ini teman-teman, saya akan eh, membahas kemarin yang saya janjikan ya tentang panduan GMV Max gitu ya. Ini yang saya dapat dan ini bukan dari saya, tapi ini materi yang disusun oleh tim Shopee-nya, dan di sini saya mau mengajak buat teman-teman itu untuk istilahnya kita bahas bareng, kita coba istilahnya analisa bareng seperti apa materinya, dan ini mungkin lebih cocok ya, sekali lagi lebih cocok untuk yang beginner level yang baru mau mulai untuk iklan dengan GMV Max. Dan ini metodenya sedikit berbeda dengan metode burhanologi. Mungkin nanti di lain kesempatan akan saya buatkan video yang burhanologi. Nah, pertama kita akan pahami dulu tentang apa itu GMV Max gitu ya. Jadi pengenalan dan sebagainya. Nah, teman-teman yang belum paham ya apa itu GMV Max. Jadi di sini dikatakan bahwa GMV Max itu menawarkan traffic yang lebih luas teman-teman untuk meningkatkan visibilitas produk dan memperbesar potensi GMV. Jadi kita sebagai seller itu dapat mengoptimalkan GMV Max dengan target ROAS atau ROAS yang dioptimalkan oleh sistem gitu. Keuntungannya apa sendiri kalau kita teman-teman itu memilih iklan pakai GMV Max, itu teman-teman dapat meningkatkan potensi GMV iklan teman-teman sambil mempertahankan ROAS yang positif. Jadi di sini kita bisa punya kontrol terhadap target ROAS iklan kita teman-teman. Instead of kita menggunakan iklan yang manual yang biasanya ROAS-nya itu di belakangan. Kalau di sini kita bisa menetapkannya di awal. Kemudian keuntungan berikutnya, kita bisa meningkatkan visibilitas produk kita untuk dapat berbagai penempatan exposure yang lebih luas lagi ya, di iklan GMV Max sendiri. Nah, pengaturan iklannya juga cukup sederhana, sementara sisanya itu nanti diserahkan pada algoritma cerdas atau sistem AI-nya Shopee untuk mengoptimalkan iklan kita untuk mencapai tujuan ROAS kita atau tujuan kita mengiklan kita. Nah, tampilannya di mana aja tuh teman-teman? Nah, nanti teman-teman kalau kita ngiklan di GMV Max itu, kita itu ada muncul nih di bagian iklan paling atas. Kita juga akan muncul di bagian produk rekomendasi. Kemudian kita juga akan muncul di kamu mungkin juga suka gitu ya, yang direkomendasikan ke kita ya gitu ya. Jadi tampilannya emang banyak banget. Jadi iklan dengan GMV Max itu catatannya iklan GMV Max itu hanya dapat diaktifkan pada satu iklan dan satu SKU karena sifat tujuan ROAS yang disesuaikan untuk setiap produk. Jadi kalau teman-teman, kalau sebuah SKU itu sudah diiklankan dengan menggunakan GMV Max, dia tidak bisa diiklankan dengan yang lain karena tujuannya, sifatnya itu adalah kita punya tujuan ROAS yang harus disesuaikan di setiap produknya. Jadi tidak bisa tuh dikombin antara iklan GMV Max sebuah produk itu berbarengan dengan iklan manual kayak gitu ya. Kemudian berikutnya, kelebihannya apa dibandingkan dengan yang mode manual? Nah, pertama, kalau GMV Max itu kita bisa menikmati traffic iklan itu yang lebih luas lagi teman-teman di berbagai penempatan pencarian dan rekomendasi. Kemudian sistem bidding yang cerdas, jadi kita udah nggak ngurusin lagi tuh kata kunci, besaran bid dan sebagainya untuk memastikan iklan kita itu tampil secara kompetitif di penempatan-penempatan saat produk kita itu berkinerja yang terbaik seperti apa gitu ya. Kemudian nanti kita juga bisa pilih antara GMV Max Auto untuk memaksimalkan potensi GMV Anda, atau kita juga bisa memilih GMV Max ROAS untuk mencapai target ROAS Anda. Jadi kita bisa milih, kita mau memaksimalkan GMV pakai yang auto atau yang lebih konservatif menggunakan GMV Max ROAS. Sedangkan mode manual sendiri itu kita bisa menampilkan iklan pada kata pencarian dan harga bid yang ditetapkan. Dan penempatannya pada halaman rekomendasi juga. Nah, kalau di iklan manual itu ya lebih kita bisa mengatur kata kuncinya, mengatur bidnya, kontrolnya lebih penuh. Kemudian kita juga dapat menetapkan harga bid secara manual dan biaya per kliknya juga tidak akan melebihi batas yang kita tentukan. Sedangkan kalau GMV Max itu harga bidnya dia tidak kita kontrol gitu ya. Tapi kalau GMV Max dia punya target ROAS. Nah, kalau yang manual itu, nah di sini catatan ya teman-teman ya. Namun iklan mungkin kehilangan exposure pada kompetisi yang lebih kuat selama hari-hari campaign besar gitu. Karena dia tidak bisa menyesuaikan dengan kondisi
pasar yang ada. Sedangkan kalau GMV Max itu lebih dinamis, artinya exposure atau tampilan untuk produk kita itu mayoritas lebih kuat GMV Max dibandingkan yang manual. Kemudian kalau yang manual ini cocok untuk menjual yang menginginkan kontrol lebih besar atas iklan teman-teman sendiri dengan anggaran yang teman-teman udah tentukan. Maksudnya kontrol yang lebih besar itu teman-teman bisa kontrol untuk kata kunci dan juga bitnya. Sedangkan kalau GMV Max teman-teman kontrolnya itu di bagian ROAS-nya. Nah, perbedaannya gimana sih tentang GMV Max ROAS dengan GMV Max Auto? Sebenarnya tujuannya teman-teman. Kalau GMV Max ROAS, teman-teman itu tujuannya mencapai target ROAS untuk produk kita dengan fokus pada tujuan ROAS yang tetap dan memprioritaskan ROAS di atas pertumbuhan GMV-nya. Artinya di sini kalau teman-teman tuh lebih sifatnya itu penjualannya lebih terukur. Sifatnya itu teman-teman iklan itu tujuannya adalah penjualan yang efektif gitu. Nah, sedangkan kalau GMV Max Auto, teman-teman itu pengen meningkatkan potensi dari GMV kita dan fokus pada target ROAS yang lebih fleksibel. Artinya ya ROASnya berapapun terserah gitu ya. Yang penting GMV-nya besar. Dan prioritasnya pada pertumbuhan GMV dan pesanan. Kalau yang ROAS tadi itu istilahnya kayak penjualan efektif. Kalau GMV Max Auto dia itu lebih ke penjualan yang agresif teman-teman. Nah, Shopee akan memaksimalkan tayangan iklan kita itu sesuai dengan modal harian sambil menjaga ROAS yang sehat menurut Shopee. Tapi ya, jadi bukan menurut kita. Makanya kadang-kadang auto ya, kadang-kadang kita dapat ROAS yang bagus, kadang-kadang juga enggak juga gitu. Nah, kalau pengaturan ROAS, kalau GMV Max ROAS itu dari sisi pengaturan target ROAS-nya, kita dapat mengatur target ROAS yang kita inginkan. Jadi ada 3 pilihan sebenarnya yang direkomendasikan sama Shopee. Nanti dia akan memberikan 3 pilihan target ROAS yang direkomendasikan. Atau misalkan teman-teman tidak sesuai atau tidak suka dengan target yang dipilih oleh Shopee, kita juga punya satu opsi target ROAS yang dapat disesuaikan dengan preferensi kita sendiri. Sedangkan GMV Max Auto itu terdapat perkiraan ROAS. Jadi nanti pada saat teman-teman mau ngeset GMV Max Auto itu sudah ada yang namanya perkiraan ROAS atau perkiraan pesanan mingguan yang mungkin akan ditampilkan setelah kita itu memilih produk. Jadi perkiraan ROAS dan pesanan mingguan ini dapat bervariasi teman-teman tergantung pada modal harian kita yang ditetapkan. Sama juga pada performa produknya tentunya. Nah, kemudian kalau tampilan estimasi untuk GMV Max ROAS itu, saran target ROAS yang ditampilkan itu berdasarkan pada kinerja historis produk dan tingkat persaingan. Nah, untuk pengaturan sendiri yang disarankan adalah untuk mempertahankan daya saing iklan sambil memastikan ROAS yang positif. Seperti lagi kembali, ini tujuannya adalah penjualan yang efektif. Gitu. Penjualan efektif itu artinya adanya penjualan, tapi yang terukur dengan margin profit yang kita punya. Sedangkan kalau GMV Max Auto dari sisi tampilan estimasi itu terdapat perkiraan ROAS dan perkiraan pesanan mingguan yang ditampilkan setelah memilih produk. Nanti perkiraan ROAS-nya itu dapat bervariasi ya, berdasarkan dengan anggaran harian yang ditetapkan. Nah, cara ngaktifin GMV Max ROAS gimana sih teman-teman? Kalau teman-teman berada di halaman beranda Shopee, nanti teman-teman tinggal login aja di Shopee Sales Center, terus masuk di iklan Shopee, kemudian nanti pilih yang buat iklan baru. Ya, nah GMV Max ROAS itu adanya di iklan produk teman-teman. Jadi nanti pilih yang iklan produk. Selanjutnya nanti kita akan masuk ke halaman pembuatan iklan produk. Nah, gimana sih cara memilih GMV Max yang tepat? Nah, ini ya teman-teman ya. Kita mau pilih yang GMV Max ROAS atau GMV Max Auto. Nah, ini beberapa teman-teman mungkin masih bertanya-tanya, bagusan mana Mas, ROAS atau Auto? Tergantung, pertama dari tujuannya. Kalau tujuan teman-teman itu mencapai target ROAS untuk produk kita, ya udah berarti kita harus menggunakan GMV Max ROAS. Kita punya target ROAS yang harus di-achieve. Tapi kalau teman-teman itu tujuannya meningkatkan potensi penjualan, yang penting laku dulu GMV dari iklan kita bisa pakai yang GMV Max Auto, ya. Secara objektif sendiri, kalau GMV Max ROAS itu target ROAS-nya tetap teman-teman. Target ROAS-nya tetap. Kalau kita setting 7 ya kita akan si AI-nya itu akan mengejar ke target ROAS 7. Kita ngeset 10 ya dia akan ngeset ke target ROAS 10. Kemudian pertumbuhan GMV penting tapi ROAS lebih diprioritaskan teman-teman. Jadi di sini itu nanti AI-nya, sistem cerdasnya Shopee itu akan memprioritaskan target ROAS yang kita set dibandingkan dengan pertumbuhan GMV-nya gitu ya. Kemudian kita bisa mengatur modal tak terbatas. Nah, untuk GMV Max ROAS atur modal tak terbatas untuk menghindari pembatasan sistem mempelajari
pengoptimalan ROAS. Jadi dianjurkan menggunakan modal yang tak terbatas. Sedangkan GMV Max Auto itu target ROAS-nya lebih fleksibel. Tergantung dari nanti bagaimana si AI-nya itu mengoptimalkan GMV kita. Kemudian untuk GMV Max Auto sendiri, nanti GMV dan pertumbuhan pesanannya itu lebih diprioritaskan teman-teman dibandingkan ROAS-nya. Kalau GMV Max ROAS dia yang diprioritaskan adalah target ROAS-nya, kalau GMV Max Auto dia itu yang diprioritaskan itu adalah GMV-nya dan pertumbuhan jumlah pesanannya. Nah, kalau di GMV Max Auto itu disarankan untuk mengatur modal harian, jangan dibuat tak terbatas. Kita bisa mengatur modal harian menggunakan pengeluaran historis sebagai acuan untuk 7 hari pertama hingga campaign-nya stabil, gitu ya. Jadi perkiraan, oh biasanya produk ini tuh kalau misalkan rata-rata produk kita itu konsumsi di 15.000 atau 20.000, ya kita bisa gunakan angka tersebut. Kegunaannya, kalau GMV Max ROAS itu disarankan untuk produk yang sudah ada dengan ROAS historis dan volume pesanan harian yang konsisten. Kemudian disarankan untuk penjual dengan anggaran yang spesifik dan tujuan ROAS yang ingin dicapai. Kalau yang GMV Max Auto itu disarankan untuk produk baru. Jadi produk baru boleh nih menggunakan GMV Max Auto dulu dengan exposure yang rendah untuk meningkatkan visibilitas melalui traffic yang lebih luas dengan GMV Max gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan GMV Max Auto untuk nge-push teman-teman, nge-push trafficnya dulu gitu ya. Nah, ini disarankan untuk produk unggulan yang menghasilkan pendapatan untuk memastikan potensi GMV kita. Logikanya, nah kalau GMV Max ROAS berdasarkan logika, algoritma akan mengoptimalkan penayangan iklan berdasarkan potensi untuk mencapai target ROAS dalam modal yang diberikan. Jadi algoritmanya itu akan mengoptimalkan penayangan iklan kita itu berdasarkan potensi dari capaian target ROAS yang kita set, ya, dan juga modal yang kita set. Gitu. Jadi dia fokus algoritmanya itu ke penayangan iklan untuk mencapai target ROAS gitu. Kalau ketika target ROAS-nya itu susah dipenuhi, ya biasanya dia seret gitu makannya. Tapi kalau GMV Max Auto itu algoritma akan mengoptimalkan penayangan iklan kita itu berdasarkan potensi untuk mencapai GMV tambahan dalam modal yang diberikan dan perkiraan ROAS dari sistem, bukan dari kita. Gitu ya. Kalau GMV Max Auto algoritmanya itu dia akan mengoptimalkan penayangan iklan itu berdasarkan potensi pengembangan GMV-nya gitu. Pokoknya dia pengen gimana sih caranya biar produk ini itu dapat penjualan, itu kalau yang GMV Max Auto. Cuman ROAS-nya yang set sistem, bukan kita. Jadi ya jangan terlalu mengharapkan penjualannya efektif di sini, tapi lebih penjualan yang sifatnya itu agresif gitu ya. Agresif itu yang mungkin terjadi penjualan banyak gitu. Terus cara ngaktifin GMV Max ROAS gimana? Nah, nanti ketika udah masuk ke halaman pembuatan iklan, teman-teman, nanti pilih modal yang tak terbatas atau atur modal harian, teman-teman. Tapi kalau tadi seperti yang dibilang di materi sebelumnya, mungkin kalau teman-teman menggunakan GMV Max ROAS, pilih aja yang tak terbatas. Kemudian pilih periode iklan tidak terbatas juga. Kemudian pengaturan dasarnya di sini, panduan pengaturan modal ya teman-teman ya. Jadi sistem itu akan menyarankan modal harian yang bertujuan untuk memastikan potensi penayangan iklan sepanjang hari. Di sini kan lihat ya di bagian bawah, kalau modalnya itu rekomendasi 17.642. Itu kalau teman-teman mau menggunakan modal harian. Nah, tapi lihat ini catatannya ya. Rekomendasi pengaturan modal harian GMV Max ROAS dari Shopee ya. GMV Max ROAS direkomendasikan modal harian tak terbatas untuk mencegah pembatasan sistem untuk mempelajari pengoptimalan ROAS gitu ya. Jadi untuk GMV Max ROAS ini memang direkomendasikan dia modalnya tak terbatas karena dari sistem sendiri dia akan menyesuaikan untuk mencapai target ROAS kita itu dalam kurun waktu interval ya teman-teman ya, jangan dilihatnya harian. Terus bagaimana mengatur kalau kita itu mau mengatur modal harian? Ya udah kita tetapkan aja modal harian ke nominal tertinggi yang kita sanggupi. Misalkan waduh kalau misalkan tak terbatas nggak bisa mas, maunya pakai modal harian. Ya udah kita sanggupnya berapa dengan acuan pengeluaran harian penuh historis. Kita berapa sih biasanya kalau misalkan teman-teman iklan per produk itu biasanya berapa yang dikonsum di toko teman-teman untuk menghindari kehabisan modal dan juga perubahan yang sering gitu ya. Modal harian yang tidak mencukupi dan perubahan yang sering dilakukan dapat mempengaruhi pembelajaran algoritma secara negatif, teman-teman. Ya, secara negatif. Negatif itu berarti jelek. Jadi pengaturan berubah-ubah modal harian, wah ini saya juga
Baru tahu ternyata. Saya kira nggak apa-apa, tapi ternyata di sini dikasih tahu bahwa ternyata ngerubah-ngerubah modal harian kalau sampai dia tidak cukup dan perubahan yang sering dilakukan itu dapat mempengaruhi pembelajaran algoritma secara negatif. Secara negatif itu berarti berimpact jelek, membatasi kecepatan pengeluaran dan juga berpotensi menyebabkan kehilangan traffic serta pesanan gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan GMV Max ROAS jangan terlalu banyak utak-utiknya gitu ya. Pastikan saldonya itu mencukupi dengan mempertimbangkan modal harian dan input target ROAS untuk mencegah penghentian penayangan iklan yang tidak terduga, teman-teman. Jadi ya pastikan aja saldo iklannya itu selalu ada kalau GMV Max ROAS, jangan sampai kehabisan atau jangan sampai dia itu terhenti iklannya. Itu kalau GMV Max ROAS. Kemudian berikutnya untuk pemilihan produk. Nah, kalau teman-teman milih produknya itu manual, secara manual memilih produk ya. Jadi produknya jangan otomatis tapi pilih secara manual. Pilih tambah produk untuk melihat produk yang cocok untuk diiklankan dengan GMV Max. Nah, kalau di saran dari Shopee sendiri, pada saat kita mau memilih produk itu ada tab GMV Max, teman-teman. Ada tab GMV Max. Nah, itu adalah produk-produk yang di sistem itu dinilai kalau dia diiklankan dengan GMV Max itu hasilnya akan bagus gitu ya. Hasilnya akan bagus. Nah, panduan pemilihan produknya seperti apa? Untuk pemilihan produk, algoritma GMV Max dari Shopee akan merekomendasikan produk potensial yang sesuai di toko kita untuk menjalankan GMV Max. Jadi kita bisa pilih SKU yang diberi label GMV Max. Nah, di bawah ini kan nanti ada label-label toko-toko yang iklannya itu ada tulisannya GMV Max. Nah, itu produk-produk yang menurut sistem itu bagus untuk diiklankan dengan GMV Max. Setiap produk itu perlu diingat ya, hanya dapat menjalankan satu campaign GMV Max karena sifatnya itu adalah tujuan ROAS yang disesuaikan untuk setiap produk. Ya, jadi kalau kita itu punya satu produk, kita nggak bisa ngiklanin dengan barengan. Jika suatu produk sudah memiliki iklan yang efektif dan saat membuat iklan dengan GMV Max, baru untuk produk yang sama iklan yang sudah ada akan dijeda. Jadi kalau teman-teman punya iklan manual, terus teman-teman tunggu iklannya GMV Max, maka nanti iklan manualnya akan dinonaktifkan alias dijeda gitu ya. Nah, logika pemilihan produk algoritma GMV Max itu seperti apa di sistemnya itu? Jadi produk yang memenuhi kriteria ya, kualitas tinggi. Yang pertama itu kualitas tinggi dan salah satu kriteria yang kedua itu tingkat pertumbuhan pesanan tinggi atau pesanannya yang tinggi. Jadi tingkat pertumbuhan itu berarti growth-nya atau pesanannya yang tinggi akan direkomendasikan untuk menjalankan GMV Max. Jadi produk-produk yang punya kualitas yang bagus, yang punya pertumbuhan pesanan yang tinggi sama pesanan yang memang udah ordernya tinggi, itu akan direkomendasikan diiklankan dengan GMV Max. Oke ya, satu kualitas tinggi itu SKU dengan konversi tertinggi dalam kategori dan tingkat harga. Kemudian yang kedua itu tingkat pertumbuhan pesanannya itu tinggi. Jadi akhir-akhir ini dia peningkatan terhadap produk tersebut untuk penjualannya itu tinggi. Jadi dia direkomendasikan untuk diiklankan dengan GMV Max. Kemudian yang ketiga pesanannya itu memang tinggi. Jadi SKU memang yang pesanan dihasilkan dari iklan itu emang cukup tinggi pesanan yang dilakukan SKU tersebut dalam kategori tersebut gitu. Nah, kemudian cara mengaktifkannya gimana? Cara mengaktifkan GMV Max ROAS. Ya, selanjutnya nanti kita akan memilih ya kan, memilih mode bidding untuk mengatur target ROAS-nya gitu ya. Nah, kalau GMV Max ROAS teman-teman jangan pilih yang auto ya, pilih yang ROAS gitu ya. Nanti di Shopee sendiri itu akan memberikan tiga pilihan kayak gini. 3 pilihan. Yang pertama ini ya kan, ini adalah di bawah yang disarankan. Nah, ini lebih kompetitif. Kalau yang tengah ini biasanya yang paling sedang, kemudian yang atas ini itu yang paling konservatif, yang lebih rendah lagi. Panduannya gimana? Pilih GMV Max ROAS. ROAS yang disarankan berdasarkan kinerja histori produk yang dipilih atau produk serupa serta kinerja di tingkat item dan toko, dengan tujuan untuk memaksimalkan exposure iklan dengan modal harian sambil mempertahankan ROAS yang sehat. Jadi dia sudah punya estimasi dari penilaian produk kita. Nah, teman-teman mungkin juga jangan terlalu mengacu pada sini, soalnya ini juga berubah-berubah juga.
semakin rendah target ROAS yang ditetapkan, itu semakin sedikit pembatasan yang ada pada tujuan ROAS, sehingga dapat menghasilkan lebih banyak traffic iklan dan sebaliknya. Karena tujuan utama selama 7 hari pertama adalah untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin, disarankan untuk menetapkan ROAS, target ROAS-nya itu 10% lebih rendah, atau setidaknya tidak lebih tinggi dari ROAS yang disarankan untuk memanfaatkan traffic sebanyak mungkin, gitu ya. Ini kalau mau nge-push trafficnya teman-teman bisa 10% lebih rendah dibandingkan yang disarankan. Jadi pilih yang paling rendah itu boleh. Anda kita juga, tapi saran saya sih mendingan kita menyesuaikan target ROAS kita, ya, dimasukkan nilai yang sesuai ini. Karena kan kita yang paham betul berapa sih ROAS kita. Atau misalkan teman-teman mau mencoba untuk menguji dengan ROAS-ROAS yang rendah, ya monggo. Kalau mau diuji coba dulu juga boleh, ya. Yang penting udah tahu lah intinya berapa nilai ROAS teman-teman sendiri. Nah, catatan GMV ROAS hanya akan menjamin kinerja ROAS. Pastikan untuk menetapkan target ROAS yang wajar, yang optimal. Jangan terlalu tinggi-tinggi banget, tapi juga jangan terlalu rendah-rendah banget. Jadi teman-teman harus tahu berapa sih ROAS wajar teman-teman, ROAS optimal teman-teman berapa, gitu ya. Kemudian selanjutnya kita tinggal menampilkan, ya kan, tinggal menampilkan iklan dengan GMV ROAS. Jika produk yang dipilih memiliki iklan yang aktif sedang berjalan, kita akan melihat pemberitahuan yang menginformasikan perubahan yang akan terjadi, gitu ya. Nah, pengaturan modal menampilkan iklan GMV ya. Produk memiliki beberapa iklan dengan modal harian tetap. Shopee akan mengkonsolidasi total modal dengan nilai rupiah dari semua iklan yang sedang berlangsung. Kemudian produk memiliki beberapa iklan dengan beberapa diantaranya memiliki modal harian tak terbatas. Shopee akan menetapkan anggaran iklan GMV Max sebagai tak terbatas, gitu ya. Ini kalau terjadi konsolidasi. Oke. Nah, ini kalau pengaturan periode iklannya, ya kita nanti dia akan ikuti aja. Sebenarnya cuma tanggal akhir aja gimana iklan akan dijadwalkan untuk jalannya. Kemudian produk memiliki beberapa iklan dengan beberapa diantaranya memiliki tanggal tak terbatas. Shopee akan mengikuti nilai tanggal akhir terpanjang tanpa batas untuk diterapkan pada iklan GMV Max, gitu ya. Kemudian cara ngaktifinnya, hanya satu iklan GMV yang dapat aktif untuk setiap SKU dan tidak dapat dijalankan bersamaan dengan jenis iklan lainnya untuk SKU yang sama di toko kita. Jadi kalau teman-teman sudah ada iklan manual, itu intinya nanti dia akan dijeda, itu aja di bagian ini. Nah, selanjutnya itu bagaimana cara memonitor performa iklan dengan GMV Max. Nah, untuk memonitor sendiri teman-teman, nanti teman-teman masuk ke halaman iklan produk, kemudian pilih yang performa di GMV Max ROAS-nya, gitu ya. Nanti dilihat aja di tampilan iklannya di sana, di bagian yang berjalan itu diklik aja, dibuka. Nanti ketika dibuka tampilannya seperti ini. Ya, ada tampilan seperti ini yang di bagian atas. Nah, ini untuk memonitor bagaimana sih performa iklan GMV Max kita. Kemudian bagaimana panduan untuk mendiagnosisnya iklan tersebut. Nah, nanti kan ada halaman rincian iklan produk, kemudian ada alat diagnosis iklan. Alat diagnosis iklan itu yang berada di atas ini teman-teman, ya, yang ada di atas ini. Nah, ada bidding, ada modal, ada saldo iklan, sama ada stabilitas iklan. Nah, itu yang namanya alat diagnosis teman-teman. Jadi ketika teman-teman nanti iklan dengan GMV Max, yang perlu dievaluasi teman-teman kalau masih baru, itu teman-teman bisa berkaca pada alat diagnosisnya. Jadi alat diagnosis iklan ini berfungsi untuk memberikan analisis menyeluruh mengenai kinerja iklan kita dengan rekomendasi sebagai berikut. Pertama, harga bid. Nah, harga bid itu kita harus meninjau target ROAS yang ada untuk mempertahankan daya saing iklan, terutama ketika target ROAS itu lebih besar dari ROAS aktual. Penayangan iklan dapat dibatasi jika iklan tidak mampu memenuhi target yang ditetapkan, gitu. ROAS aktual itu maksudnya ROAS yang dipilih sama si Shopee-nya, gitu. Jadi ketika nanti target ROAS kita itu lebih tinggi, nah, penayangan iklan kita itu dapat dibatasi, gitu. Kemudian berikutnya modal atau budget. Modal atau budget ini sistem akan menilai apakah modal harian kita itu cukup dan memberikan rekomendasi modal harian berdasarkan kinerja iklan dan perkiraan pengeluaran hariannya. Tapi kalau teman-teman udah ngesetnya tak terbatas, itu biasanya dia udah nilainya udah baik, gitu. Nah, berikutnya itu adalah saldo atau balance teman-teman, saldo iklannya. Makanya saya biasanya
pastikan kredit dompet iklan kita itu ada terus gitu ya. Dan frekuensi top up otomatis cukup untuk memastikan iklan dapat berjalan tanpa terhenti di tengah hari. Jadi memang PR-nya GMV Max ini adalah ketika teman-teman itu terhenti teman-teman. Jadi jangan sampai iklan kita itu terhenti, usahakan jalan terus. Dan di sini juga direkomendasikan untuk teman-teman itu bisa menyalakan top up otomatisnya. Kemudian berikutnya stabilitas iklan atau keberlanjutan. Nah, teman-teman kumpulkan setidaknya 7 hari data pembelajaran agar sistem dapat lebih mengoptimalkan iklan Anda. Sepahit-pahitnya itu 7 hari teman-teman. Tapi sebenarnya itu 14 hari itu batas yang wajar yang bisa kita berikan juga gitu ya. Pastikan setiap optimasi tawaran diikuti dengan 7 hari keberlanjutan tanpa perubahan. Ingat ya, 7 hari keberlanjutan tanpa perubahan untuk memungkinkan algoritma mengoptimalkan harga bid atau target ROAS yang baru gitu ya. Jadi biarkan dia belajar dulu, jangan dirubah-rubah. Kemudian fase pembelajaran, teman-teman harus tahu yang namanya fase pembelajaran di bagian bawah. Tahap penyesuaian. Nah, yang kuning itu artinya adalah tahap penyesuaian, teman-teman, di gambar bagian bawah ini. Nah, periode yang disorot dengan warna kuning adalah fase pembelajaran di mana algoritma sedang belajar dan mengoptimalkan menuju tujuan iklannya. Istilahnya target ROAS-nya yang kita set tadi. Fase pembelajaran ini akan diaktifkan ketika kita membuat campaign baru. Maksudnya membuat iklan GMV Max baru. Ada produk baru yang dipromosikan. Kemudian yang kedua, ketika ada perubahan pengaturan. Perubahan yang dilakukan pada pengaturan iklan dalam arti adalah modal ROAS-nya. Artinya dia akan masuk lagi ke fase pembelajaran. Makanya teman-teman jangan suka sering-sering ngotak-ngatik ROAS-nya karena dia akan kembali lagi nanti ke dalam fase pembelajaran. Nah, durasi fase pembelajaran ini dapat makan waktu hingga 7 hari untuk sepenuhnya mengeksplorasi dan mengumpulkan data konversi. Perpanjangannya biasanya bisa sampai 14 hari. Hindari mengedit hingga keluar dari fase pembelajaran. Nah, teman-teman, terus kalau ditanya kapan mas kita bisa merubah ROAS, kalau dia udah selesai dari fase pembelajaran tapi belum memberikan hasil yang bagus, algoritma itu akan terus belajar meskipun statusnya tidak lagi menunjukkan fase pembelajaran di grafik performa. Nah, ini yang saya maksud teman-teman, kenapa kok dari awal itu selalu tentukan ROAS optimalnya berapa, ROAS targetnya berapa, terus kalau bisa jangan diotak-atik. Kenapa? Karena setelah selesai fase pembelajaran, algoritma itu akan terus belajar. Jadi dia akan terus belajar tanpa henti. Gitu ya. Jadi dia akan selalu memperbaiki performa dari iklan kita. Jadi makin lama dia belajar, makin lama dia menyesuaikan, makin bagus untuk performa iklan kita menyesuaikan dari target ROAS yang kita tentukan, teman. Terus gimana cara mengoptimasi target ROAS? Nah, untuk cara mengoptimasi GMV Max ROAS, teman-teman, pertama rentang penyesuaian. Jadi saat kita menurunkan target ROAS, ikuti rentang yang direkomendasikan. Jadi ketika kita itu mau menurunkan, jika nilai target ROAS yang kita inginkan berada dalam rentang yang disarankan, silahkan terapkan. Jadi kalau ROAS-nya itu loh ya, ROAS-nya itu sesuai dengan yang direkomendasikan Shopee, ya udah gampang. Tapi jika berada di luar rentang yang disarankan, direkomendasikan untuk menyesuaikan secara bertahap dan hindari menurunkan atau meningkatkan target ROAS di bawah rentang yang disarankan gitu ya. Ya, cuman ini kembali lagi ya, kalau dari Shopee pasti mintanya memang sesuai dengan ROAS rekomendasinya dia, itu adalah yang paling baik, teman-teman. Iya, sebisa mungkin kalau saya sih lebih pilih pakai ROAS yang kita tentukan sendiri gitu ya. Kemudian tapi sebisa mungkin memang rentangnya emang di rentang-rentang dia gitu ya, karena memang mereka yang udah menilai kita itu bagusnya di ROAS berapa. Kemudian frekuensi penyesuaiannya. Frekuensi penyesuaiannya itu kita tidak direkomendasikan untuk sering mengubah target ROAS ya, perlu dicatat teman-teman ya, ditebelin lah ya, jangan sampai lupa. Tidak direkomendasikan untuk sering mengubah target ROAS. Jika iklan baru saja dibuat, hindari mengubah target ROAS dalam 7 hari pertama. Usahakan selesai setelah 7 hari pertama, baru teman-teman tuh kalau mau merubah ROAS-nya. Jika penyesuaian diperlukan, ya kan, misalkan udah 7 hari gitu ya, tapi kok nggak achieve gitu ya, ubah target ROAS tidak lebih dari 1 kali per hari.
kalau mau merubah target ROAS. Setelah 7 hari, kalau misal memang butuh penyesuaian, jangan rubah target ROAS itu lebih dari 1 kali per hari, teman-teman. Ya, jangan seharian. Wah, aku pagi tak rubah, siang tak rubah, sore tak rubah. Waduh, itu bahaya sekali. Setelah penyesuaian, hindari perubahan setidaknya selama 7 hari dan terus pantau kinerja iklan, gitu ya. Jadi ini yang perlu dicatat teman-teman, dan ini juga saya setuju banget dengan hal ini, gitu ya. Saya setuju banget. Nah, kemudian cara memonitor performa iklan dengan GMV Max ROAS. Ini cara monitornya teman-teman. Pertama, cek pengaturan iklan. Apakah iklan telah aktif selama lebih dari 7 hari. Kemudian, tetapkan target ROAS 10% lebih rendah dari rekomendasi sistem untuk meningkatkan traffic, yaitu monggo kalau mampu ya. Yang ketiga, itu pastikan modal harian dan saldo akun mencukupi. Nah, setelah itu kita cek, ya kan? Kita cek monitor. Kan monitor 7 harian ya, berarti ya 7 harian. Kalau ini di sini rekomendasinya 7 harian karena iklan telah aktif selama 7 hari. Menghadapi penurunan traffic sementara atau fluktuasi ROAS. Jika itu yang kejadian, maka teman-teman harus cek apakah trafficnya menurun atau ROAS-nya menurun. Oke, mana yang teman-teman pilih. Kalau trafficnya menurun, optimasi yang dilakukan adalah teman-teman menurunkan target ROAS atau tingkatkan modal harian dan optimasi produk yang diiklankan, gitu ya. Jadi turunkan target ROAS atau tingkatkan modal harian dan optimasi produk yang diiklankan. Itu kalau terjadi penurunan traffic. Kemudian kalau ROAS-nya yang menurun, turunkan modal harian, teman-teman. Ya. Jadi ROAS-nya itu menurun dari target maksudnya. Maka gimana caranya teman-teman mulai batasi modal hariannya, kemudian sambil mengoptimasi produk yang diiklankan. Itu setelah 7 hari. Nah, nanti setelah 2 hal ini dilakukan, tidak ditemukan kejanggalan pada pengaturan, produk sudah dioptimasi, kita cek. Ya, nah, selanjutnya kita cek. Targetkan lebih banyak traffic, menerima penurunan ROAS, gitu ya. Kemudian targetkan GMV yang lebih tinggi dalam batasan target ROAS. Nah, kalau yang ini kita bisa manfaatkan fitur mode modal dinamis. Ini kalau yang teman-teman nyeting pakai modal ya. Tapi kalau tak terbatas nggak perlu. Tapi kalau misalkan yang atas, kalau kita mau menargetkan lebih banyak traffic, tetapkan target ROAS yang wajar untuk terus meningkatkan penyerapan modal, gitu ya. Jadi kita hold aja dulu. Nah, kalau kita udah puas dengan kinerja, jadi tidak ada masalah 7 hari, apa yang dilakukan? Langsung step sini aja. Ya, langsung step ke sini. Step ke yang tidak ditemukan kejanggalan, tidak ada masalah. Tidak masalah itu apa toh? Kalau traffic turun atau ROAS-nya turun. ROAS-nya turun itu maksudnya ROAS-nya tidak sesuai dengan target yang kita inginkan. Nah, kita baru ke flowchart tersebut. Oke, selanjutnya cara mengaktifkan GMV Max Auto. Nah, itu tadi adalah yang ROAS. Sekarang bagaimana kalau yang auto, teman-teman? Sebenarnya mirip-mirip, teman-teman bisa masuk ke iklan Shopee, nanti pilih yang iklan produk baru, ya kan ya. Kita akan buat iklan baru di iklan produk. Kemudian nanti kita akan masuk ke halaman settingan iklan produk. Mirip-mirip seperti yang GMV Max ROAS tadi ya, teman-teman ya. Kita ngatur modal, kemudian periode iklan sama ya itu pertama itu dulu panduannya, teman-teman. Nah, di sini kalau kita itu menggunakan GMV Max Auto, direkomendasikan kita mengatur modal harian, teman-teman. Kalau yang tadi, yang GMV Max ROAS itu kita direkomendasikan untuk modalnya tak terbatas, tapi kalau GMV Max Auto itu direkomendasikan kita mengatur modal harian di 7 hari pertama untuk menghindari pengeluaran yang berlebih. Gitu ya, kalau GMV Max Auto jangan tak terbatas, tapi kita batasin. Bagaimana mengatur modal harian? Pertama, tetapkan modal harian ke nominal tertinggi yang kita sanggupi. Nah, ini emang agak-agak tricky, tapi saya setuju teman-teman dengan iklan GMV Max ROAS ataupun auto. Itu memang dia itu sekarang kita tidak mengacu pada profitabilitas, metode top down, bottom to up gitu ya. Tapi benar-benar berapa sih nominal tertinggi yang kita bisa sanggupi? Dengan acuan pengeluaran harian penuh historis untuk menghindari kehabisan modal.
ya, karena perlu diingat bahwa modal harian yang tidak mencukupi dan perubahan yang sering dilakukan dapat mempengaruhi pembelajaran algoritma secara negatif. Ini sama seperti yang GMV Max ROAS tadi, gitu ya. Pastikan saldo mencukupi dengan mempertimbangkan modal harian untuk mencegah penghentian penayangan iklan yang tidak terduga, gitu ya. Perbedaannya di sini cuma di bagian pembatasan untuk modal hariannya. Kalau auto lebih baik untuk dibatasin. Kemudian cara mengaktifkan GMV Max Auto. Untuk mengaktifkan GMV Max Auto di sini teman-teman, nanti tinggal pilih produk yang manual, ya kan ya. Kalau teman-teman mau pilih otomatis, sistem akan memilih produk yang berpotensi tinggi. Tapi saran saya pilih aja yang manual, karena kita yang paling ngerti soal produk kita. Kalau yang manual, secara manual memilih produk, kita bisa nambahkan produk yang punya logo GMV Max-nya juga sama seperti GMV Max ROAS. Panduan pemilihan produknya. Sekarang pemilihan produknya seperti apa? Algoritma GMV Max dari Shopee akan merekomendasikan produk yang potensi yang sesuai di toko Anda untuk menjalankan GMV Max. Pilih SKU yang diberi label GMV Max. Sama ya. Sama. Ini logikanya sama dengan yang GMV Max tadi. Kemudian cara mengaktifkan GMV Max Auto. Nah, lihat di sini teman-teman. Tadi ketika kita itu mau membuat pembuatan iklan produk yang GMV Max Auto, nanti akan ada yang namanya estimasi ROAS. Estimasi ROAS dan jumlah pesanan, estimasi pesanan dari iklan gitu. Jadi nanti di GMV Max itu kita akan muncul yang namanya estimasi ROAS-nya di kisaran berapa sama estimasi pesanan di kisaran berapa. Nah, contoh di sini ada potensi estimasi ROAS itu nanti di angka 2,67 sampai 6,67. Kemudian estimasi pesanan dari iklannya itu biasanya sekitar 0 sampai 3 pesanan ya, untuk kasus produk yang ini. Nanti beda-beda tentunya. Nah, ini GMV Max Auto, algoritma Shopee akan mengutamakan iklan di berbagai penempatan untuk meningkatkan exposure dan potensi GMV sambil tetap menjaga estimasi kinerja ya, menjaga estimasi kinerjanya di sini. Jadi kalau yang target ROAS itu kita yang menentukan ROAS-nya. Kalau GMV Max Auto dia akan bekerja berdasarkan estimasi yang dia buat sendiri. Jadi estimasinya di kisaran ini. Nah, nanti perkiraan sistem itu dapat berubah teman-teman berdasarkan modal yang ditetapkan oleh penjual. Gitu ya. Semakin rendah modal, semakin sedikit perkiraan pesanan mingguan dan sebaliknya gitu ya. Dan sebaliknya. Ini mingguan karena dia akan berproses selama 7 hari nanti teman-teman. Selama 7 hari. Dan biasanya sepengalaman saya memang ketika nanti modalnya itu lebih kecil, pesanannya lebih sedikit, tapi kadang-kadang estimasi ROAS-nya lebih tinggi ya. Nah, nanti dicoba aja. Nah, setelah itu nanti teman-teman tinggal pengaturan modal menekan GMV Max, modal harian tetap ya. Nah, ini seperti yang tadi sama yang tadi, nanti bisa dibaca sendiri, nggak terlalu penting, nggak betul saya bahas ya. Nah, ini juga sama seperti yang tadi. Kalau misalkan ada iklan lain yang berjalan, nanti iklan yang lain akan dinonaktifkan gitu. Terus sekarang bagaimana memonitornya untuk iklan ya GMV Max Auto gitu ya. Nah, iklan GMV Max Auto nanti teman-teman mirip-mirip pada saat teman-teman masuk ke iklan Shopee-nya, itu nanti cuman di bagian perbedaannya di target efektivitas iklannya itu tidak ada angka, tapi rekomendasi Shopee kayak gitu. Jadi target ROAS-nya itu mengikuti rekomendasi Shopee. Jadi kita memang tidak tidak bisa berharap banyak terhadap target ROAS karena emang untuk GMV Max Auto ini tujuannya bukan ROAS tapi peningkatan GMV-nya. Nah, langsung ke sini aja. Alat diagnosisnya sama ya teman-teman. Ini seperti yang GMV Max tadi sudah dijelaskan. Sama aja tentang kita mendiagnosis tentang harga bid, modal, saldo, dan keberlanjutan. Ini juga sama ya. Ini juga sama seperti yang tadi, fase pembelajaran untuk yang GMV Max Auto-nya juga sama. Ya, jadi dia nanti fase pembelajaran itu akan diaktifkan ketika campaign baru ataupun ada perubahan pengaturan untuk ROAS-nya. Tapi kalau ini ROAS-nya memang ROAS sudah kita menggunakan yang Shopee ya, udah sama aja seperti yang tadi. Kemudian cara mengoptimasi GMV Max Auto. Nah, pertama teman-teman, gimana sih cara mengoptimasinya? Bagus sih ya, ini bukan beginner sih ini. Ini lebih ke ini beginner, intermediate, advance ini. Ya, ini komplit kalau ini teman-teman ya. Ini nggak cocok kalau ini beginner. Ini beginner intermediate. Cara mengoptimasi GMV Max Auto penyesuaian.
Frekuensi penyesuaian jangan sering mengubah modal harian. Sama ya, jika iklan baru saja dibuat, hindari untuk mengubah modal harian dalam 7 hari pertama. Kemudian nanti setelah penyesuaian, hindari perubahan setidaknya selama 7 hari dan terus pantau kinerja iklan. Pokoknya setiap kali melakukan penyesuaian coba tunggu 7 hari, kayak gitu ya. Nah, kemarin 14 hari, sekarang udah 7 hari ya. Ini berarti udah update terbaru. Nah, ini untuk apa namanya ya? Untuk memantau performa iklan dengan GMV Max. Di sini teman-teman role berpikirnya sudah dibuatkan flowchart statusnya ya. Nah, pertama teman-teman nanti 1 minggu ya. Setelah 1 minggu, teman-teman harus ngapain? Cek pengaturan iklan. Iklan telah aktif selama lebih dari 7 hari. Pastikan dulu udah lebih dari 7 hari. Kemudian pastikan modal harian dan saldo akun mencukupi ya. Kemudian cek apakah menghadapi masalah ya kan, penurunan traffic sementara atau fluktuasi ROAS. ROAS-nya yang terlalu ekstrim gitu ya. Kalau misalkan ada masalah, kemudian yang di bawah itu nggak ada masalah karena dia puas. Kalau ada masalah, kalau trafficnya menurun, ya teman-teman tingkatkan modal harian sama optimasi produk yang diiklankan. Optimasi produk yang diiklankan itu ya optimasi judul, deskripsi, gambar, kemudian konversinya, dan sebagainya ya, varian, stok, kayak gitu teman-teman. SEO-nya. Nah, kalau ROAS yang menurun, turunkan modal hariannya lagi, kemudian optimasi produk yang diiklankan. Kan ROAS-nya itu di bawah dari estimasi yang diberikan oleh Shopee-nya. Nah, nanti kalau udah dioptimasi, sudah diturunkan modal atau meningkatkan modal harian, teman-teman sampai tidak menemukan kejanggalan lagi. Ya kan, produk udah dioptimasi. Nah, teman-teman tinggal tujuannya apa? Tujuannya apakah mau menargetkan lebih banyak traffic? Kalau iya, tingkatkan anggaran harian hingga 2 kali setiap 7 hari jika iklan terus menunjukkan kinerja yang baik. Jadi kalau misalkan performa iklannya bagus, itu teman-teman per 7 hari boleh menambahkan masuk modal iklannya itu sampai 2 kali lipat. Kemudian kalau misalkan teman-teman itu menargetkan GMV yang lebih tinggi dalam batasan target ROAS, manfaatkan fitur mode modal dinamis gitu. Nah, sekarang praktik terbaik teman-teman. Praktek terbaik. Jadi diagram ini itu dapat membantu memilih jenis GMV berdasarkan anggaran dan sumber daya yang dimiliki penjual. Apakah seller memiliki modal terbatas? Nah, ini praktek terbaik. Apakah teman-teman itu akan menggunakan GMV Max ROAS atau menggunakan GMV Max Auto? Kalau misalkan teman-teman itu punya modalnya terbatas, kan berarti ya ke sini kan kita atur modal harian gitu. Tapi kalau tidak, modal hariannya tak terbatas teman. Nah, oke. Jadi pengaturan GMV Max itu jadi bukan Mas yang bagus itu tak terbatas atau enggak, itu tergantung dari preferensi teman-teman tentang modal teman-teman sendiri. Kalau teman-teman itu memiliki modalnya itu terbatas, lebih konservatif kayak gitu, teman-teman harus ngatur modal harian. Tapi kalau tidak, ya modal hariannya tak terbatas gitu. Kemudian nanti apakah teman-teman punya waktu lebih banyak untuk ngatur iklan gitu ya. Kalau iya, pakai GMV Max ROAS ya. Pakai GMV Max ROAS. Kemudian tapi kalau teman-teman tidak punya waktu ya, pilih apakah teman-teman punya target ROAS. Kalau iya, pilih GMV Max ROAS gitu. Pilih GMV Max ROAS. Tapi kalau teman-teman tidak punya target ROAS, pilih yang GMV Max Auto gitu ya. Nah, ini mah 80% berarti ya suruh milih GMV Max ROAS berarti memang ya. Karena punya waktu atau enggak, larinya ke GMV Max ROAS bisa. Nah, kalau teman-teman nggak punya waktu tapi punya target ROAS, ya harus ke GMV Max ROAS. Tapi kalau nggak punya, GMV Max Auto. Jadi GMV Max Auto itu hanya dipakai kalau teman-teman tuh tidak mementingkan target ROAS yang dipenuhi gitu ya. Lebih mementingkan target ROAS-nya, pakai aja GMV Max ROAS gitu. Nah, praktek terbaiknya nih, tipe GMV Max ROAS. Oke ya, pengaturan untuk pemilihan produk. Pilih produk potensial untuk GMV Max yang diberi label GMV Max pada pengaturan pemilihan produk manual ya. Bisa pakai yang ini. Kemudian modal hariannya, kalau GMV Max ROAS ya, tetapkan modal harian untuk membatasi pengeluaran harian, atau jika Anda memiliki modal tambahan, pengaturan tak terbatas disarankan ya. Disarankan pengaturannya tak terbatas. Kemudian untuk target ROAS, tetapkan target ROAS yang wajar dengan kinerja ROAS historis yang disarankan sebagai referensi.
Nah, kalau GMV Max Auto, pemilihan produknya, pilih produk potensial untuk GMV Max yang diberi label GMV Max pada pengaturan pemilihan produk manual. Kemudian ini cocok untuk produk baru, untuk meningkatkan visibilitas melalui traffic yang lebih luas dengan GMV Max. Jadi kalau teman-teman mau nge-push produk baru, ini cukup cocok banget ya GMV Max Auto. Kemudian untuk modal harian, selalu tetapkan modal harian. Nah, ini penting banget teman-teman. Saya sangat setuju dengan materi ini. Bagus banget teman-teman. Ini tidak beginner sih ini. Tidak beginner ya. Selalu tetapkan modal harian untuk menghindari lonjakan pengeluaran. Kemudian hindari penyesuaian modal harian yang terlalu sering. Sama. Ya, tapi hindari penyesuaian modal yang terlalu sering. Jadi jangan diotak-atik juga ternyata modalnya, dan saya pun juga baru tahu kalau penyesuaian modal harian berimpact negatif pada iklan GMV Max gitu ya. Setahu saya memang tidak, yang penting jangan sampai kehabisan, tapi ternyata memang perubahan-perubahan itu juga mempengaruhi bagaimana si AI-nya itu bekerja. Nah, di situ kita juga belajar bareng teman-teman. Evaluasi dan optimasi iklan setiap 7 sampai 14 hari sekali. Ya, jangan tiap hari ngeluh teman-teman, aduh kok aku udah iklan sekian nggak ada penjualan. Lihat nih ya, sampai di bold di sini ya, evaluasi dan optimasi iklan setiap 7 sampai 14 hari sekali dengan cara tadi yang flowchart di atas tadi.